Halo semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama, sebutkan syarat-syarat suatu bangun dikatakan sebangun, dan yang kedua, sebutkan syarat-syarat suatu bangun dikatakan kongruen. Jadi, untuk syarat dua bangun dikatakan sebangun, dikatakan sebangun jika pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut yang bersesuaiannya mempunyai nilai yang sama besar. Lalu yang kedua, perbandingan sisi-sisi. Ini sisi-sisinya dibandingkan yang bersesuaian. Nah, perbandingannya bagaimana? Perbandingannya harus juga sama besar. Itu ya. Nah, untuk makanya kalau dua bangun dikatakan sebangun, itu nanti ada bangun yang lebih besar, ada bangun yang lebih kecil. Nah, untuk syarat dua bangun dikatakan kongruen gitu ya. Jadi syaratnya itu syarat dua bangun dikatakan kongruen jika yang pertama sama seperti yang sebangun, sudut-sudut yang bersesuaian mempunyai nilai yang sama besar. Lalu yang kedua, kalau misalkan saat dua bangun dikatakan sebangun, itu perbandingan. Jadi kita melihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu harus sama besar. Tapi makanya kalau dia disebutkan perbandingan, berarti kan tadi Ibu katakan ada yang bangun lebih kecil, ada bangun yang lebih besar. Nah, kalau untuk yang dua bangun dikatakan kongruen, bukan perbandingan sisinya yang dilihat, tapi nilai sisinya. Maka dari itu, syarat keduanya adalah sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi tidak perbandingannya langsung ke besar sisinya gitu. Maka dari itu, kalau untuk dikatakan kongruen, nanti ada dua bangun yang dibandingkan, itu mereka akan memiliki mirip sekali antara sudutnya yang sama besar dan sisi-sisinya juga yang sama besar, begitu. Jadi tidak akan ada yang kecil maupun yang lebih besar, seperti itu. Nah, maka dari itu kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini katanya ya, ada bangun segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Yang dicari adalah panjang EF-nya. Nah, kalau kongruen, ya kan, tadi ada sudut-sudut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang terpenuhi gitu ya. Nah, maka dari itu, saat segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, yang pertama, sudut yang syarat yang dipenuhinya adalah sudut-sudut yang bersesuaian memiliki nilai yang sama besar. Maka dari itu, kalau kita perhatikan dari gambarnya ini, misalkan kita ambil ya, kita lihat simbol yang digunakan. Nah, misalkan
Ibu ambil sudut A. Nah, sudut A, kalau kita perhatikan di segitiga yang satunya lagi, itu akan sama besar gitu ya, dengan sudut D. Kalau itu sudut A sama dengan sudut D. Lalu, sudut C, betul ya? Ada tanda X di sini. Sama besar pula dengan sudut yang ada di sini adalah sudut E. Dan yang terakhir, berarti mau tidak mau sudut B akan sama besar dengan sudut F. Begitu. Nah, lalu dari sudutnya kita sudah lihat, sekarang beralih ke sisinya. Katanya sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar pula ya, sama panjang gitu ya. Nah, maka dari itu kalau kita perhatikan ya, misalkan ibu ambil untuk sisi yang di sini, sisi AB dulu. Oke, sisi AB, kita perhatikan, dia ada sudut A-nya seperti ini bentuknya, berarti kalau di sini sudut D, lalu yang B-nya itu tadi dia sama besar dengan si F, betul ya? Dengan F. Maka dari itu ya, untuk sudut sisi AB itu akan sama dengan sisi D ke F. Karena ada sudut yang mendampinginya, begitu ya. Sama. Berarti DF. Nah, kita perhatikan ternyata AB-nya itu adalah 5, DF-nya belum diketahui nih. Sudah otomatis kalau gitu DF-nya juga pasti adalah 5. Oke, tuh. Lanjut. Berarti kalau misalkan kita ambil sisi AC. Oke, berarti di segitiga ini adalah sisi apa coba? Nah, di segitiga yang ini yang sama dengan AC adalah sisi DE. DE di mana AC-nya sendiri adalah 6. Berarti DE-nya juga adalah 6. Oke. Lalu sisi BC. Oke, sisi BC. Berarti di segitiga yang satunya lagi itu adalah sisi EF, betul ya? Nah, maka dari itu panjang FE atau panjang EF yang ditanyakan itu otomatis adalah 7 cm.